saya ingin menyapa teman-teman perwakilan dari berbagai media. Terima kasih untuk kesediaannya hadir pada kesempatan yang baik ini. Juga kepada teman-teman dari LRT Jakarta maupun dari Jakpro, terima kasih untuk kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Nah, saya sebagai Dirut LRT Jakarta per hari ini kurang lebih memasuki 1,5 bulan. Jadi belum terlalu lama, sehingga nanti mohon perkenankan saya sesekali melihat HP untuk menyampaikan data dan informasi agar tidak keliru. Saya mulai saja, rekan-rekan sekalian. LRT Jakarta adalah suatu perusahaan yang dirancang untuk menyediakan layanan transportasi bagi publik berbasis kereta. Didirikan pada tanggal 18 April 2019. Ya, 2019. Kemudian berarti usianya baru mendekati mendekati 7 tahun ya, 6 tahun menjalani 7 tahun. Kemudian mulai beroperasi secara komersial pada 1 Desember 2019 pada tahun yang sama. Nah, oleh karena itu sebentar lagi LRT Jakarta akan memasuki ulang tahun operasional yang ke-6 pada 1 Desember nanti. Ada beberapa rangkaian acara, tapi secara khusus saya ingin mengundang teman-teman media untuk hadir pada tanggal 6 Desember di pelataran parkir kita. Tolong diingat-ingat, dicatat-catat, tanggal 6 Desember pagi hari. Nah, di situ kita hanya ramah tamah saja. Ada hiburan musik, ada mungkin sarapan bersama, ngobrol bebas saja. Ya, sebelum saya lupa nih, jadi saya ingin mengundang teman-teman sekalian untuk hadir ramah tamah dengan keluarga LRT Jakarta pada 6 Desember pagi hari. Baik, dalam perjalanan operasionalnya, sebagaimana rekan-rekan sudah pahami, kita mengoperasikan kereta melalui 6 stasiun. Ya, ini stasiun ujung di Pegangsaan 2 sampai dengan Velodrome. Di sela-selanya ada Boulevard Utara, Boulevard Selatan, ada Equestrian, kemudian ada Pulau Mas, dan yang terakhir di Velodrome. Ya, dari stasiun-stasiun kita baru satu yang sudah mendapatkan penamaan dari mitra swasta, yaitu di Boulevard Utara. Ya, jadi kalau di Boulevard Utara stasiun kita namanya Boulevard Utara Sumarekon Mall. Ya, nah, mengapa saya sampaikan? Karena kita juga sedang berupaya untuk juga memberikan nama kepada stasiun-stasiun yang ada, termasuk nanti stasiun apabila rute Manggarai telah beroperasi. Dari teman-teman sekalian, ada yang belum pernah naik LRT Jakarta? Semua sudah pernah. Nah, ada yang belum? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, saya mau sarankan setelah ini nanti naik gitu, setelah selesai acara. Maksudnya supaya mendapatkan feeling ya, gambaran tentang apa yang disediakan oleh LRT Jakarta. Nah, sebagaimana yang terlihat di depan, nilai-nilai dari perusahaan yang ingin kita capai sesuai dengan singkatan dari LRTJ, lincah, ramah, ada di depan itu ya, terpercaya dan jujur. Nah, nilai-nilai ini pula yang kita coba terapkan secara terus-menerus dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Slide berikutnya. Nah, sejak awal saya memfokuskan karena fungsi kita adalah operator, ya. Oleh karena itu ada Pak Dani di sini sebagai induk yang mengelola prasarana kita. Kita memfokuskan diri pada layanan, pengelolaan kereta, pengelolaan layanan dalam perjalanan kereta itu. Nah, dan itu tergambar dari slide berikutnya. Hal-hal yang kita capai berikutnya lagi. Teruskan lagi. Ya, dari kinerja operasional di sepanjang tahun 2025 yang rekan-rekan bisa lihat di depan, dan mungkin 3 dari 4 data di depan ini tidak menarik bagi wartawan. Karena 3-nya itu bagus. Ya, jadi saya katakan yang tidak menarik itu karena bagus. Ya. Yang pertama terkait dengan jumlah penumpang. Ya, dari apa yang ada, kita saat ini mencapai rata-rata kurang lebih 3.579 orang per hari. Atau per hari ini itu sudah mencapai 1 juta lebih sedikit.
Ya, target kita setiap tahun kurang lebih 1,2 juta, dan insya Allah itu akan tercapai di tahun ini. Nah, kemudian Anda lihat di kanan bawah, on time performance kita atau ketepatan waktu kita pada bulan Oktober itu 99, sekian persen. Ya, jadi senantiasa tinggi. Ini membuat visi kita sebagai solusi mobilitas terbaik di Indonesia boleh dikatakan dalam beberapa hal bisa kita dekati. Ya, karena saya yakin teman-teman belum paham ya, jarang penyedia transportasi publik itu bisa mencapai on time performance 99,9% gitu misalnya ya. Itu relatif jarang. Barangkali karena rute kita memang masih pendek sehingga kita bisa precise, ya, kita bisa lebih tipis gitu ya. Bahkan di waktu-waktu tertentu itu 100% pencapaian ketepatan waktu kita. Nah, kemudian di sebelah kiri bawah, standar pelayanan minimum kita rata-rata 98,1%. Ini pun sangat baik dan merupakan barangkali tertinggi di antara penyedia moda-moda transportasi yang lain. Ya, lagi-lagi ya, mungkin karena lingkup aktivitas kita yang masih terbatas, tidak menarik juga bagi teman-teman. Nah, mungkin yang menarik di kanan atas, ya, saya yakin nih mungkin nanti akan ada yang nulis nih, tingkat keterisian kereta LRT Jakarta masih rendah. Nah, memang benar ya. Jadi tantangan teman-teman saya adalah bagaimana meningkatkan ridership atau keterisian kereta kita yang rata-rata itu belum mencapai 9%. Kereta kita itu kira-kira 135 orang, satu gerbong kalau penuh. Satu rangkaian kereta itu ada 2 gerbong, jadi maksimal 270 orang. Ya, itu pun udah dempet-dempetan. Nah, keterisiannya itu kira-kira baru mendekati 10%-nya. Jadi bisa dibayangkan dari kapasitas 270 ya baru 27 orang sekali naik dan seterusnya gitu ya. Sampai perharinya tadi 3.400-an itu. Ya. Jadi saya katakan ini mungkin menarik bagi teman-teman wartawan karena yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu, upaya-upaya yang kita lakukan sekarang, kita fokus untuk menjaga agar layanan kita tetap tinggi kualitasnya, tapi kita juga melakukan berbagai macam event. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Korsek ya. Macam-macam kita lakukan, edutur, membuat diskusi di stasiun dan sebagainya untuk memastikan bahwa orang lebih mengenal LRT Jakarta dan layanannya. Nah, termasuk Media Day atau Media Gathering pada hari ini juga kita maksudkan dan kita mohonkan bantuan rekan-rekan untuk membuat kita lebih dikenal oleh masyarakat, tentu saja melalui saluran medianya masing-masing. Saya kembali ke slide yang sebelumnya. Kita sebagai penyedia layanan bagi publik juga belum sepenuhnya mandiri dari sisi bisnis. Mengapa? Karena mayoritas pendapatan kita masih ditunjang oleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, kurang lebih 94% penerimaan kita setiap tahun masih diberikan oleh subsidi. 2% dari tiket, karena Anda tahu harga tiket kita relatif murah, 5.000, saya tegaskan lagi 5.000, jauh dekat, dan hanya 4% dari pendapatan non-tiket. Pendapatan non-tiket itu pendapatan iklan. Kami menyampaikan sekali lagi penegasan bahwa LRT Jakarta pada dasarnya adalah operator ya, yang mengoperasikan kereta, sedangkan penyediaan prasarana ditangani oleh Jakpro. Adapun terkait dengan penetapan tarif, ini mempunyai mekanisme sendiri yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Perhubungan. Ya, jadi sampai saat ini kita hanya menyiapkan berbagai hal terkait untuk mengoperasikan kereta ke depan. Sementara penetapan harga nanti kita menunggu kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian menyangkut mengenai bisnis ke depan, pertanyaan dari teman dari suara.com tadi. Harapan kita demikian, tadi saya sampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, kita berusaha untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh LRT Jakarta. Oleh karena itu tadi saya tanyakan apakah teman-teman sudah pernah menaiki LRT. Kalau sudah pernah,
Dan sebelum 1 bulan ini, mudah-mudahan nanti silahkan dicoba naik lagi. Nanti Anda bisa melihat bahwa di dalam kereta kita itu sudah ada iklannya. Nah, sebelumnya kereta kita itu kinis-kinis ya, sangat bersih. Saking bersih, iklan pun satu pun nggak ada gitu. Nah, sekarang nanti kalau Anda naik, Anda lihat sudah ada iklan di sana, di dalam kereta. Yang itu juga sekaligus merupakan tambahan pendapatan bagi LRT Jakarta. Sebentar lagi akan ada iklan juga di stasiun-stasiun kita. Sementara sudah ada 1 atau 2 di pintu tempat kita ngetek tadi ya, yang merupakan penyedia layanan Keystep, dia udah pasang iklan di sana. Kita sedang terus dorong agar pemanfaatan aset-aset antara lain melalui iklan itu bisa berjalan dengan baik. Memang iklan itu korelasinya dengan viewer, ya kan, dengan orang yang melihat iklan itu. Nah, oleh karena itu kita harapkan dengan pembukaan rute Manggarai nanti di bulan Agustus itu jualan kita semakin laku. Ya, saya membayangkan bahwa akan lebih banyak teman-teman yang mau berinvestasi misalnya dengan pemasangan iklan ya, baik iklan yang tertempel maupun iklan yang sifatnya virtual ya dengan layar-layar monitor, itu akan semakin banyak. Nah, kalau Anda nanti iseng pulang kebetulan naik mobil, selain tadi melihat urban farming, di sebelahnya urban farming itu Anda bisa melihat ada seng yang menutupi wilayah itu, akan ada pembangunan padel 8 courts di situ. Ya, yang berstandar internasional. Jadi kita juga sudah berhasil menyewakan lahan di area stasiun kita di Bangsa Dua untuk padel. Ya, nah, lahan-lahan yang masih tersisa juga sedang kita upayakan untuk nantinya bisa dimanfaatkan oleh investor. Apakah itu kuliner, ataukah untuk olahraga, ataukah hal-hal lainnya. Sebagaimana Anda sudah lihat yang ada sekarang itu ada nasi tempong Indra, ada gudangnya Grab Mart Kilat, dan seterusnya. Ini akan terus kita dorong, dan besar harapan saya bahwa dengan tambahan rute Manggarai, selain subsidinya berkurang, meskipun subsidi per kepala karena jumlah penumpangnya lebih banyak, barangkali totalnya masih sama-sama juga, ya. Karena subsidi per kepalanya menurun, tapi jumlah orangnya kan tambah, ya. Jadi total akhirnya mungkin masih sama atau bertambah, tetapi yang jadi ukuran adalah subsidi per kepala. Itu sudah pasti akan berkurang. Kemudian tambahan pendapatan dari non tiket, saya juga menduga atau mengharapkan dengan upaya kita itu akan meningkat cukup signifikan dari yang ada sekarang, sehingga belanja subsidi itu bisa juga dikurangi secara nominalnya. Mungkin itu Pak untuk rencana-rencana bisnis kedepannya. Selanjutnya Pak Yani, silakan. Mas Rian ya dari Bisnis Indonesia. Jadi tadi pertanyaannya